Sungguh menggairahkan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke surga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Frankie yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari ya bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana ya, mendengarkan pengajaran daripada Sang Raja dan Sang Maha Guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar, karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa, because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita tidak mengikut dongeng. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang dalam bahasa Inggris katakan infallible proof, bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan bahwa dia hidup. Dan apa yang diajarkan? Kerajaan Allah. Karena selama ini mereka gagal paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David, yaitu bahwa dia akan meminta seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain, tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia sudah mengajar, ini kebenaran ini harus seutuhnya pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja, dan firman Tuhan adalah undang-undang, ya. Firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid bertanya, maukah kepada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan restore kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata, hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus, tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya melalui Sang Raja yang memerintah melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God, pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tanggal 23 kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Kami
Apa kabar? Haleluya. Kita sudah masuk di bulan Mei hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya semua kasih dan kemurahan-Nya berlimpah atas kita. Amin. Nah, kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diajar untuk memiliki spirit roh seorang anak yang siap harus diajar, dibentuk, dibawa kepada jalan-jalan kebenaran. Tentu kami sebagai pemimpin-pemimpin juga harus belajar untuk saudara bisa melihat apa yang kami hidupi dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jadi biar kita sama-sama menghadap tahta kasih karunia Tuhan dalam keadaan yang dibenarkan dan kita boleh menerima anugerahnya yang luar biasa. Nah, kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu hari-hari ini bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sebagai seorang yang beragama. Tapi yang pasti Yesus memberikan sebuah standar buat setiap kehidupan saya dan saudara. Seperti apa kita hidup sebagai seorang beragama? Apakah kita hanya hidup sebagai yang penting saya sudah punya identitas agama saya di negara ini, di KTP saya sudah jelas agama saya seperti apa dan apa. Kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup beragama hanya mengenal sebagai sebuah agama yang biasa, tapi tanpa mengenal Tuhan secara pribadi, maka itu tidak akan mengubahkan. Yang Tuhan mau adalah begini. Dalam Matius pasal 5 ayat 20 itu standarnya adalah ini. Kalau saudara tidak bisa melewati tidak bisa lebih daripada kehidupan orang-orang yang tertulis dalam Alkitab ini, maka saudara dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Ini standar, ya. Yesus berikan sebuah contoh standar kehidupan orang Kristen, orang percaya. Kalau hanya hidup agamamu tidak lebih daripada hidup orang-orang Farisi, maka engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kasih dalam Tuhan, orang Farisi itu dan ahli Taurat itu orang-orang taat beribadah dan berpuasa. Alkitab mencatat berpuasa itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu. Lalu dalam setiap ibadah mereka bukan hanya 1-2 jam beribadah. Waktu dikatakan hari Sabat berarti hari Sabtu sore, jam 6 sore kemarin sampai nanti jam 6 mereka tinggal di gereja. Mereka tinggal di sinagog, mendengar pengajaran, beribadah. Jadi bukan hanya 1 jam 2 jam, ya kan? Mereka rela tinggalkan segala sesuatunya demi Tuhan, ya, demi sebuah aturan agamawi. Nah, saya dan saudara di tempat ini ibadah kita kan maksimal 3 jam kalau itu saudara normal. Nah, kalau sekarang paling kencang 1,5 jam dibatasi. Lalu bagaimana kehidupan kita sehari-hari di luar sana setelah saudara keluar dari tempat ini? Itu penting, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kalau saudara mau lihat orang Farisi dan ahli Taurat itu taat beribadah dan berpuasa. Dia mengenal hukum-hukum, artinya mereka membaca Alkitab dengan baik, ya kan? Lalu mereka juga tahu tentang hal yang benar, yang jahat sama yang baik. Mereka tahu ini perbuatan yang melanggar firman Tuhan, ini yang melanggar hukum. Mereka semua tahu, ya. Seharap kita juga tahu, amin. Mereka tahu semuanya. Nah, tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ya, Tuhan ingatkan begini, Bapak Ibu. Saudara tidak boleh berhenti dalam kehidupan sebuah agama. Saudara harus bertumbuh menjadi lebih dewasa. Katakan amin. Harus bertumbuh menjadi lebih dewasa. Nah, anak-anak saya ini semuanya, saya 2, semuanya mengalami namanya disapih, saudara. Saudara tahu disapih? Sapih ya, bukan disapi, bukan disapih. Ya, dipisah. Yang dulu dia minum susu, ya kan, digendong sama mamanya. Nah, suatu ketika dia harus berhenti dari semua aktivitas yang biasa dilakukannya, maka dia harus diajar untuk dikasih makan makanan yang membuat dia harus bertumbuh lebih cepat dan dewasa. Ya, diajar kasih makanan yang lebih keras, bukan hanya susu biasa. Ya, harus berubah. Kebiasaan juga harus berubah. Demikian juga dengan saya dan saudara. Saudara harus terbiasa dengan perubahan-perubahan. Saudara harus biasa dengan situasi dan keadaan yang baru dan orang-orang baru di sekitar kita.
namanya sudah harus naik jadi dewasa. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12 dikatakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Kalau kekristenan saudara, kehidupan saudara beragama hanya sebatas itu, ya kan? Selalu maunya yang mudah-mudah. Saya percayalah saudara, pada waktu saya pertama sekali bertobat, semua apa yang saya katakan di hadapan Tuhan itu dikasih. Semuanya lebih mudah, semuanya nyaman, semuanya enak, ya kan? Lalu saya berkata begini, ternyata jadi orang Kristen itu gampang. Jadi orang Kristen itu diberkati luar biasa. Tapi setelah masanya itu sudah dilewati, maka Tuhan akan ajar kita mulai masuk pada perkumpulan yang berat, mulai masuk pada hal-hal yang sulit untuk dimengerti dan dicerna dari pikiran. Nah, disitulah peran Tuhan mendewasakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terjatuh supaya apa? Supaya Tuhan tahu lihat kekuatan kita seberapa. Amin, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan berjanji begini, aku akan selalu akan pindahkan gunung supaya kau jalan rata, ya kan? Aku akan berikan kamu jalan lurus, tidak berkelok-kelok. Tidak. Aku akan hilangkan semua jalan terjal untukmu. Tidak begitu. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita melewati jurang maut, naik gunung turun gunung, ya kan? Supaya apa? Supaya kita kuat. Tapi di situ Tuhan ada bersama kita. Orang dewasa selalu berpikir demikian. Tapi kalau anak-anak tidak, saudara. Ya, kalau anak-anak tidak. Nah, dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang baik untuk membedakan yang baik dan yang daripada yang jahat. Nah, Pak Rodi pernah ngomong begini, saudara. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia tidak akan mendengarkan nasihat yang salah. Katakanlah, hari-hari ini saya terlalu terganggu dengan pikiran, dengan bahasa-bahasa begini, Bapak Ibu. Orang tidak bisa menguasai hidup orang lain, lalu dia pakai cara untuk mengorek semua kelemahan dan kekurangan, lalu di framing ke hadapan umum, ke khalayak ramai. Tujuannya hanya mempermalukan. Saya mau kasih tahu, orang-orang seperti ini, saya pastikan dia mesti punya hati setan. Dia tidak punya kasih karunia dari Tuhan, karena yang dia punya hanya itu. Ini anak-anak, saudara. Dia bukan orang dewasa. Amin, Bapak Ibu. Saya harap saudara di sini semua menangkap ini. Kita semua harus bertumbuh menjadi dewasa. Jangan kita terus menjadi anak-anak, ya kan? Kalau dia tidak dapatkan sesuatu dari orang lain, lalu mulai menyerah. Kalau tidak dapatkan sesuatu, lalu dia mulai marah, mulai ngambek, Bapak Ibu. Itu tidak baik. Nah, akhir tahun 2021, kita semua harus menjadi bapak-bapak rohani. Katakan, semua orang harus siap menjadi bapak-bapak rohani, terlepas dari umur, usia yang saudara ada saat ini. Karena begini, kenapa harus dewasa rohani? Karena Tuhan tidak akan terganggu kalau kita bangkrut, gak terganggu, saudara. Tuhan tidak terganggu kalau kita jatuh miskin. Tuhan juga tidak akan terganggu kalau kita sakit secara fisik, ya. Tapi Tuhan akan sangat terganggu jika saudara tidak bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kenapa Tuhan terganggu pada waktu kita tidak tumbuh menjadi dewasa? Karena kita akan terbuang selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Kalau engkau anak-anak terus, maka terbuang. Mempelai itu hanya datang kepada pengantin dewasa. Tidak ada pernikahan di bawah umur. Tidak ada. Tidak ada pernikahan bagi mereka yang masih minum susu. Tidak ada. Pernikahan itu berlaku hanya untuk orang-orang yang dewasa.
yang bisa berpikir secara rasional tentang masa depan, apa yang harus saya lakukan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Itu orang dewasa. Kalau saudara masih berpikir tentang apa yang harus saya dapatkan, apa yang harus saya kumpulkan, apa yang saya inginkan harus dapat, saudara anak-anak, saudara belum dewasa. Saudara nggak ngerti kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan Tuhan. Kebutuhan diri sendiri saja untuk bertumbuh, saudara tidak tahu. Ya, seringkali orang berkata begini, kau tahu ya siapa aku? Kau aja nggak tahu siapa hidupmu, apalagi orang lain. Kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar hari-hari ini. Tuhan sudah mau datang. Masih mau bersikap begitu? Ya. Saya tidak terganggu. Saudara mau kemana? Tidak terganggu, saudara. Akan susah kalau kita berjalan dengan orang yang tidak dewasa. Sangat sulit mencapai tujuan rencana Tuhan kalau kita berjalan kepada orang yang suka ngambek. Ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah. Parahnya sedikit-sedikit. Kalau sekalian banyak kan kita tahu. Sedikit-sedikit. Repot, saudara. Ya, ambil keputusan hari ini untuk saudara menjadi dewasa. Setiap orang dituntut untuk dewasa. Itu harus. Saya juga begitu. Dituntut untuk dewasa. Begitu. Yosua setelah Musa mati, Tuhan harus berfirman secara khusus. Baiklah saudara, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, semua apa yang dibutuhkan orang Israel disuplai oleh Tuhan dari surga. Benar gak saudara? Minta apa? Dikasih oleh Tuhan. Minta makan, dikirim makan. Minta daging, dikasih. Minum, semua dikasih. Semuanya dikasih. Semua happy, ya kan? Dia tidak mengalami kesulitan. Bahkan Alkitab mengatakan begini, baju dan kasutnya pun tidak rusak karena Tuhan menyertai. Tuhan lihat kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Malam dingin, Tuhan kasih tiang api. Apa enggak enak, saudara? Apakah itu membuat mereka sadar bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka? Banyak juga yang memberontak. Banyak juga mereka yang tidak respon kalau Tuhan itu memelihara hidup mereka. Ya kan? Berapa banyak orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak tumbuh jadi dewasa. Dia hanya menikmati berkat. Pada waktu masalah datang dia keluar tinggalkan Tuhan. Berapa banyak? Ya, karena tidak dewasa. Makanya pada waktu Musa mati, Tuhan harus berfirman secara khusus kepada Yosua. Tuhan ngomong begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan itu berulang-ulang. Karena di situ pada waktu Musa mati, di situ Tuhan persiapkan orang-orang Israel untuk masuk kemana? Ke tanah perjanjian. Tanah itu sudah ada di depan mata. Mereka tidak bisa hidup sebagai anak-anak, harus dewasa. Tuhan harus kuat tangan mereka bekerja untuk berperang. Otot mereka harus kuat untuk terus menerobos batasan-batasan yang harus dia lewati. Harus begitu. Dia nggak bisa minum susu. Doa Tuhan minta makan, Tuhan nggak akan kasih dia makan. Makanya generasi berikutnya, Yosua, Tuhan harus berfirman lagi secara khusus, teguhkan dan kuatkan hati. Teguhkan dan kuatkan hati. Karena itu akan bawa orang-orang yang siap menerima janji Tuhan. Ya, hanya orang dewasa yang bisa mengerti janji Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang menangkap setiap janji Tuhan itu hanya untuk orang dewasa. Anak-anak nggak bisa. Perhatikan baik. Kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi situasi begini. Awalnya yang saudara lewati itu mudah. Pekerjaan saudara, bisnis, karir, semuanya mudah saudara lewati. Kalau hari ini saudara sedang mengalami kejatuhan, semua serba sulit. Yang saudara hadapi sulit. Percayalah saudara, Tuhan sedang menggenapi janji Tuhan dalam hidup. Ya kan? Tadinya mana diberikan, saudara menikmati mana, daging, madu, semua diberikan, semuanya mudah. Hari ini, ya kan? Tuhan buat keadaan saudara sulit. Lihat ya,
Apa yang Tuhan sudah pernah janjikan dalam hidupmu sedang dipersiapkan di sana. Tinggal satu langkah lagi. Jangan kemana-mana. Amin. Jadi kedewasaan itu tidak diukur dari umur, tapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Saudara bisa dipercaya nggak? Ya, saudara bisa bertanggung jawab nggak dengan hidup saudara sendiri? Atau saudara lebih suka begini, saya tidak salah. Kalau saudara salah, kamu salah. Orang lain yang salah, oh dia sih, dia sih, ya kan? Bukan saya, dia. Itulah dia, bukan saya. Dia sih, gara-gara dia. Saudara nggak dewasa, terlalu anak-anak. Ya, jadi orang dewasa itu tidak diukur dari umur. Orang dewasa itu bisa dipercaya. Jadi saya katakan begini, kita tidak bisa berjalan dengan orang yang suka ngambekkan. Ya? Kita tidak bisa jalan bersama-sama dengan orang yang kanak-kanakan. Orang dewasa memiliki hati yang mulia. Sudah tahu? Anak-anak tidak punya hati mulia. Ya. Tulus mungkin, tapi mulia tidak. Ada 4 ciri hati mulia. Sudah. Yang pertama, hati mulia itu besar hati. Ya, ini hanya dimiliki orang dewasa. Anak-anak mana ngerti begitu. Anak-anak maunya apa? Semua yang terlihat di mata itu untuk saya. Sekalipun yang di tangannya itu bukan miliknya, pada waktu mau diambil sama pemilik dia akan marah. Ya kan? Dia akan marah. Kalau perlu berantem, gitu kan? Kalau perlu apa yang di tangannya lempar, lukai orang lain. Itu anak-anak saudara. Yang kedua, orang dewasa itu murah hati, rela berkorban untuk orang lain, menganggap orang lain itu lebih penting pada dirinya. Katakan amin. Itu orang dewasa. Anak-anak nggak punya itu. Kalau hari ini saudara masih di posisi itu, berarti saudara masih anak-anak. Saudara butuh belajar. Makanya Tuhan ngomong begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan orang ahli Taurat, kamu tidak layak. Nggak layak tinggal bersama aku, gitulah kira-kira saudara. Kamu nggak layak bersama-sama dengan aku. Nggak bisa. Ya. Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati itu karakter Bapa. Bapak kita ini murah hati. Ya. Gitu. Murah hati begini Bapak Ibu. Dalam istilah yang lain begini. Orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Lalu definisi hawa nafsu itu apa? Begini. Definisi hawa nafsu itu begini. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri sekalipun harus mengorbankan orang lain. Itu ciri orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Saya tidak perlu dengan orang lain. Ya kan? Karena lagi sulit sekarang. Pokoknya semua harus saya dulu. Orang lain nanti dulu. Ya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu begitu. Dia tidak perlu dengan orang lain. Saya bersyukur kalau hari Senin besok anak-anak kita di sini akan berbagi kasih kepada orang di sekitar. Doakan. Kalau saudara punya dana, kasih tahu. Gitu. Ya kan? Saudara punya apa? Enggak punya uang Pak, tapi saya punya beras, kasih. Jadi bungkus di packing. Oh enggak punya beras, punya apa? Punya kambing. Ya, kasih kepada Tuhan. Murah hati itu begini, kemampuan untuk kita bisa berbagi kepada orang lain sekalipun sebenarnya kita juga membutuhkan. Jadi kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu setiap hari. Ya kan? Ada nggak orang-orang yang begitu? Ya kan? Tidak peduli, yang penting saya naik. Ya kan? Saya pakai punggung kamu yang buat naik. Saya pakai kepala kamu yang buat naik. Ada nggak begitu saudara? Ya, coba cek. Tapi saya berharap di sini tidak ada. Katakan amin. Di sini orang-orang yang siap untuk menjadi dewasa. Ya. Orang-orang yang murah hati. Lalu yang berikutnya, orang yang dewasa itu punya besar hati, murah hati. Yang ketiga, rendah hati. Itu orang dewasa. Anak-anak gak punya.
karakter rendah hati, mau melayani, mendahulukan orang lain. Itu tidak ada. Ya, rendah hati. Rendah hati apakah seperti orang Jawa Pak ngomongnya lembut? Oh tidak. Bukan itu, rendah hati bicara soal karakter. Bukan apa yang keluar di mulut. Ya kan? Orang Jawa mah begini, iya, tapi perhatikan baik saudara, bukan hanya satu senjatanya. Ada dua, di belakang dan di sini saudara. Ya kan? Mau pakai yang mana? Saya nyimpan belangkon di belakang ada bendolnya. Ya kan? Atau saya mau keluarkan keris di belakang. Ya kan? Jadi rendah hati itu soal karakter, bukan sikap. Ya. Bukan apa yang saya ini orang Jawa, tapi kan saya di daerah timur saudara. Sebenarnya karakter Jawa Timur itu lebih kepada ya orang Sumatera. Ya kan, suka asin dan pedas. Ya. Ini rendah hati. Lalu yang keempat, ciri orang dewasa, suka hati-hati. Dia tidak ceroboh orang dewasa. Karena begini, menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Amin. Tua itu pasti. Gitu. Hidup sendirian itu pilihan. Jomblo itu nasib. Ngerti? Ya. Kalau saudara punya pilihan, saya ingin hidup sendiri, itu pilihan saudara. Kalau saudara masih jomblo hari ini, itu nasibmu saudara. Gitu. Harus hati-hati. Jadi orang dewasa itu begini, berhikmat. Ya, segala apa yang mau dilakukan dan dikerjakan penuh dengan hati-hati. Ya. Oh berapa umurmu? Pas sudah 25 tahun. Oh kenapa masih jomblo? Itu pilihan saya. Gitu. Ya, bukan karena nggak ada yang suka, tapi itu pilihan. Amin ya. Yang berulang tahun ada hari ini. Sudah 25. Ya, bentar lagi 30. Bentar lagi 40. Kapan lagi? Begitu. Saya kan ingin punya mantu juga. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Amin saudara. Nah, kita Mazmur berkata begini dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-11, 37, 11 dikatakan begini. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Keren kan saudara? Daud itu orang yang rendah hati. Daud itu bukan orang tinggi hati, sekalipun apa yang dia punya melebihi dari apa yang ada di sama kita hari ini. Dia bercerita apa saudara? Hartanya itu banyak, prajurit bala tentaranya kuat, gagah perkasa, setia dengan dia. Tapi satu hal yang tidak mau dia kehilangan, dia tidak mau kehilangan Tuhan. Ya, pada waktu dia melakukan dosa, Nabi Nathan datang pada dia memberikan teguran. Dia tidak berkata begini, kenapa kamu datang sama dan kau menghakimi? Tidak begitu. Dia langsung begini, terbuka hati, lalu dia bersujud di depan Tuhan dan bertobat. Dia mengakui semua kesalahan. Itu orang dewasa saja. Ya, dia berani mengakui kesalahan. Kadang-kadang kita takut kan mengakui kesalahan, ya kan? Tidak mau terbuka dengan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Karena apa? Takut orang tahu. Ya, kalau datang sama orang mau curhat, mau sharing, mau begini, aku mau sharing sama kamu soal apa? Soal hidupku, tentang apa? Tentang kelemahanku. Tapi kok jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Ya kan? Aku ngomong begini kan, aku lagi ngomong sama orang ya. Kecuali kau ngomong dalam hati, aku udah ngomong sama siapa orang dan diancam lagi. Kau jangan ngomong sama orang. Coba kita belajar menjadi dewasa. Saudara diberkati nggak dengan kisah Daud jatuh dalam dosa dan dia dipulihkan? Diberkati nggak? Diberkati nggak? Iya. Kalau saudara bertobat dan tinggalkan dosa yang lama, orang mau cerita di masa lalu itu urusan dia. Selama saudara berkenan kepada Tuhan, selama Tuhan berkata, aku mengasihimu, lalu masalahnya apa dengan orang lain? Ya, jadi saudara harus belajar dari sana. Nah, kasih dalam Tuhan. Paulus berkata begini, anak-anak itu nggak ngerti kalau bicara tentang kebenaran, ya kan, bicara tentang ketulusan itu nggak ngerti. Anak-anak
Paulus berkata begini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa secara Kristus. Bayangkan, manusia duniawi yang tidak dewasa secara Kristus, secara Kristen. Jadi kalau saudara memakai label saya ini orang Kristen, harusnya saudara punya kehidupan jauh melampaui daripada kehidupan orang-orang dunia saat ini yang tidak mengenal dengan Tuhan. Harusnya begitu. Karena pada waktu saudara berdiri sebagai orang Kristen, tinggal di sebuah daerah, pada waktu saudara melakukan sebuah kesalahan sedikit saja, maka penilaian respon orang terhadap saudara apa? Maka berkata begini, kok orang Kristen begitu ya? Tapi begini, standar saudara itu jauh lebih tinggi. Ya, padahal dosa yang dilakukan yang saudara lakukan itu mungkin banyak orang kan sudah umum lah begitu. Tapi waktu dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan itu dianggap biasa. Tapi waktu saudara yang melakukan, orang berkata begini, orang Kristen kok begitu ya? Perhatikan baik. Waktu saudara pakai label Kristen dalam hidupku, gua harus tahu standar hidup itu lebih tinggi. Engkau membawa nama Tuhan, ya. Engkau membawa nama Tuhan, Kristen, penebus, penyelamat, gitu saudara. Ya. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga begini, susulah yang kamu minum. Dikata tadi kan, kalau Paulus berkata kebenaran tidak bisa, karena kamu masih hidup secara duniawi. Yang kedua, susu yang kamu berikan kepada yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang ini pun kamu belum dapat menerimanya. Yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, berarti kan baik, ya kan, manusia duniawi. Sebab jika kamu di antara kamu masih ada iri hati, masih suka ada perselisihan, ya kan? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu belum hidup secara manusiawi? Dikatakan hidup itu kalau saudara bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi dalam hidup manusia ada 3 unsur, ada 3 hal. Yang pertama roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus bertumbuh, ya kan? Roh kita harus lebih kuat. Jadi ada orang begini, orang hidup nggak punya roh. Ada nggak orang hidup nggak punya roh? Ya kan? Kalau punya tubuh dan jiwa tapi tidak punya roh, itu hidup atau mati? Nggak punya jiwa, nggak punya roh, tapi punya tubuh, ya hidup atau mati? Jadi orang dikatakan hidup di hadapan Tuhan itu harus ada roh, jiwa, dan tubuh. Itu baru namanya hidup, saudara. Nah, baru orang-orang yang begitu baru bisa diajak ngobrol tentang kebenaran, tentang hal yang ilahi, tentang kebesaran Tuhan, tentang janji Tuhan, ya kan, tentang iman, tentang mujizat, begitu saudara. Ada banyak orang berkata begini, Yesus itu buat mujizat, itu keren, itu luar biasa. Tapi dia nggak pernah alami. Anak-anak sudah nggak ngerti bagaimana bisa mendapatkan mujizat Tuhan, nggak ngerti. Bagaimana beriman, nggak ngerti, saudara. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menjadi dewasa. Ayat 4 akan begini, karena jika yang seorang, perhatikan baik, karena tadi dikatakan ada iri hati, ya kan, ada perselisihan, itu dikatakan anak-anak, bukan manusia rohani, bukan manusia duniawi. Yang keempat lagi kan, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan si A, golongan si B, itu menunjukkan bahwa saudara masih anak-anak. Ya, aku tidak nyaman di sini. Tidak nyamannya karena dia tidak suka dengan perubahan. Aku tidak nyaman dengan ini karena dia tidak bisa menerima keadaan orang lain. Maunya perhatikan aku dong, ya, kasih aku dong, ya, begitu. Kalau nggak dapat, dia akan marah. Nggak nyaman aku di sini, nggak nyaman aku di sini. Aku lebih suka yang nyaman. Yang nyaman-nyaman belum tentu membuat engkau selamat di sana. Orang dewasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jangan berharap ke orang lain. Emosi di depan.
Mari kita genapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Amin. Mari kita berdiri, kita menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku percaya Engkau sedang menggenapi setiap rencana dalam kehidupan kami. Kalau masa-masa yang mudah yang pernah kami lewati sudah kami nikmati, dan hari ini kami sedang menerima masa sulit, tapi kami percaya Tuhan itu setia. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini iman kami, Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus.
orang di luar sana. Tuhan Yesus, pakai setiap kami, utus setiap kami Tuhan, untuk mengenal di setiap bencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu saat pagi hari ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang kami layani. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan anugerah Tuhan. Berkati roti, berkati anggur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Kalau kamu masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Aku mau belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran-Mu, supaya jalan-jalan kami adalah jalan-jalan penuh dengan damai sejahtera, jalan-jalan yang tutup oleh Tuhan dalam kebenaran. Bila roh kami memuji-puji nama Tuhan dalam kebenaran, kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini di tempat ini, surga bersukacita. Apa yang kami kerjakan hari ini di tempat ini, aku percaya surga terbuka atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, sehingga pada waktu kami pulang dari tempat ini, kami menerima anugerah berkat yang berbeda, dan kami akan bersukacita di luar sana, dan kami akan bercerita tentang apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Kami GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang buat jemaat yang baru pertama kali datang. Saudara Juara, Ibu Armida, Oma Loing, Saudari Anggi, Ibu Siska, Saudara Jonathan, dan Jepanya. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah, kami mengundang untuk minggu depan bersama-sama dengan kami lagi di sini jam 10 pagi. Kami sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat ini hari ini. Demikian news untuk minggu ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pada jam 19.30. Bagi yang rindu untuk berkomunitas dan bertumbuh bersama, dapat menghubungi Yolanda pada nomor telepon di bawah ini. Bagi Bapak, Ibu, dan teman sekalian yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pak Andreas atau Pak Adit pada nomor telepon di bawah ini. Setiap informasi mengenai GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Aser. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Aser. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, info dan pendaftaran keanggotaan jemaat, info dan pendaftaran donor darah, dan semua info kegiatan GBI Rock Jambi lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekian news minggu ini, sampai jumpa di minggu depan. Dulu hati, Tukupil dari seni. Happy Sunday, and God bless you. Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita sambil mempersiapkan persembahan. Kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat kita pada Tuhan.
tanpa kurang satu apapun kami sudah beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar boleh menjadi perempuan buat hidup kami. Berkati Pak Andreas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, tambah-tambahkan kapasitas dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Indonesia dipulihkan, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi kemiskinan dan kebodohan Tuhan. Biar seluruh anak-anak di Indonesia boleh bersekolah Tuhan dan mendapatkan pendidikan yang rata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kiranya semua pemimpin di Indonesia Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah pemimpin kami Tuhan berikan hikmat roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia dengan seadil-adilnya Tuhan, dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh kegiatan dan pelayanan yang kami lakukan hari ini Tuhan hanyalah untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Dalam Tuhan mari kita katakan bersama-sama, berkati mereka menjadi milik-Mu jika Engkau baik-baik mendengar